Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, materi kita kali ini yakni tentang wudu. Wudu disyariatkan di dalam Islam sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini yang kemudian menjadi dasar syariat berlakunya wudu, ya, berlakunya syariat berwudu. Sholat tanpa wudu, maka sholat itu menjadi tidak sah. Karena wudu menjadi prasyarat keabsahan dari sholat, maka wudu menjadi wajib dilakukan oleh orang, ya, sebelum sholat. Nah, oleh karenanya kita harus mengetahui dulu sah tidak sahnya wudu itu akan mempengaruhi sholat seseorang. Oleh karenanya kita harus mengetahui syarat sahnya wudu itu. Yang pertama, syarat sah wudu adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Kemarin sudah kita bahas tentang macam-macam air. Ada air yang suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air suci tapi makruh digunakan, ada juga air yang najis. Nah, ketika seseorang itu wudu, maka menggunakan air suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan air mustakmal atau air yang sangat rentan terkena najis, yakni air yang kurang dari 2 kolah. Berikutnya yakni syarat sah wudu adalah tidak terdapat penghalang pada anggota wudu. Contohnya pada muka atau tangan sampai siku, kemudian rambut, kemudian kaki. Misalnya ada tato. Nah, tato ini yang kemudian pada anggota wudu itu terdapat tato, maka tato ini yang kemudian menghalangi air untuk sampai ke pori-pori kulitnya. Begitupun juga dengan tangan di kuku apabila ada catnya, maka itu menjadi penghalang, maka kemudian akan mempengaruhi keabsahan dari wudu. Nah, termasuk di rambutnya juga. Apabila rambutnya dicat atau menggunakan zat-zat kimia yang mana air itu tidak bisa masuk ke dalam pori-pori rambut, maka mempengaruhi keabsahan dari wudu itu. Syarat sah wudu yang berikutnya yakni mengalirkan air ke anggota yang dibasuh. Artinya air itu harus semuanya mengalir ke anggota wajib wudu. Ya. Tidak boleh ada anggota wudu yang tidak terkena air, karena itu akan mempengaruhi keabsahan dari wudu tersebut. Misalnya ada anggota wudu misalnya di tangan, itu diberi Hansaplast misalnya, maka itu juga mempengaruhi karena air tidak bisa masuk ke dalam tangan yang di Hansaplast. Berikutnya yakni tidak terdapat hal yang menafikan wudu. Maksudnya adalah misalnya seorang wanita yang haid dan nifas itu tidak sah wudunya. Kenapa? Karena memang mereka tidak dikenai syariat untuk sholat, ya, tidak dikenai untuk wudu dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mengetahui tata cara wudu. Orang yang mengetahui tata cara wudu, mereka memiliki pengetahuan bagaimana yang benar berwudu itu, urutan-urutannya. Coba Anda bayangkan kalau seseorang itu berwudu dari kakinya dulu, maka
itu akan mempengaruhi tidak sahnya wudhu seseorang. Syarat sah wudhu berikutnya yakni tidak ada yang merubah sahnya wudhu. Ya, misalnya pada saat berwudhu orang ayanen hilang akal, maka kemudian eh, mempengaruhi sahnya wudhu, atau tidak tertib, ya wudhunya tidak tertib, maka juga akan merubah sahnya wudhu. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib wudhu. Yang pertama yakni orang harus Islam. Ya, kalau di luar Islam tidak ada syariatnya mereka berwudhu, maka walaupun wudhu berkali-kali, maka wudhunya tidak sah. Karena kenapa? Karena mereka bukan Islam, karena mereka tidak beriman. Karenanya syarat wajib wudhu haruslah orang Islam. Yang kedua yakni balik. Balik bagi perempuan kisaran umur 9 tahun, kalau laki-laki kisaran umur 14 tahun. Ditandai dengan apa? Kalau perempuan ditandai dengan keluarnya menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Berikutnya syarat wajib wudhu adalah berakal. Artinya orang yang gila, orang yang terkena ayan itu tidak sah wudhunya. Atau orang yang tertidur. Orang yang tidur itu orang yang akalnya tidak dalam kategori sadar. Maka orang yang tertidur atau orang yang sedang tidur tapi bisa berjalan-jalan, maka wudhunya juga tidak sah. Fardu wudhu. Yang pertama, niat. Fardu wudhu yang pertama adalah niat. Niat ini sangat penting sekali, sebagaimana di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat akan mempengaruhi aktivitas itu bisa dinamakan wudhu ataukah tidak. Kalau hanya sekedar membasuh tapi kemudian tidak niat wudhu, maka wudhunya juga tidak sah. Karena niat itu mempengaruhi. Hanya saja yang perlu saya ingatkan, niat wudhu ditempatkan bersamaan ketika seseorang itu membasuh mukanya. Tetapi ada catatan yang lain, apabila seseorang itu was-was di dalam dirinya, ya terkena penyakit was-was, maka ulama membolehkan yakni memberi jeda kepada orang itu niat terlebih dahulu baru membasuh muka. Tapi kalau orang yang tidak terkena penyakit was-was, maka yang lebih afdol adalah membersamakan saat seseorang itu membasuh dengan niat. Bisa menggunakan niat itu memang di dalam hati, tidak diwajibkan untuk dilafadzkan, tetapi disunahkan untuk meneguhkan hatinya dengan niat. Maka para ulama kemudian membuat sebuah niat, ya, membuat doa niat, misalnya nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, begitu. Yang kedua yakni membasuh wajah. Membasuh wajah kita dari kening, dari pipinya, dagu dan lain sebagainya, itu dibasuh air semuanya sampai 3 kali. Apabila ada seseorang itu jenggotnya panjang, maka jenggotnya itu disela-selai dengan air sehingga wajah itu terkena keseluruhan air. Yang ketiga yakni membasuh kedua tangan beserta sikunya. Nah, ini apabila orang itu normal punya tangan semuanya, maka dibasuh semuanya dari ujung jari sampai kemudian sikunya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apabila ada satu anggota tangannya itu tidak ada, maka bagaimanakah membasuhnya? Maka cara membasuhnya adalah dengan membasuh ujung dari tangannya yang terputus itu tadi. Berikutnya,
yakni mengusap sebagian kepala. Ini memang terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Ada yang mengusap seluruh kepala, seluruh rambut yang ada di kepala, ada juga yang sebagian, tapi ada juga ulama yang membolehkan 3 helai, minimal 3 helai rambut yang ada di kepala. Tapi yang sunnah, yang mungkin ada yang bisa kita lakukan adalah membasuh rambut yang atas ini ya, sampai 3 kali. Kemudian yakni membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib ya. Yang keenam adalah tertib. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek dari wudhu itu sendiri, maka saya bukakan video ini yang bisa jadi pelajaran untuk kita. Oke. Si anak kecil ini melakukan sunnah-sunnah Rasul, misalnya membasuh tangannya terlebih dahulu, berkumur, ini adalah niat langsung dan dibarengi dengan membasuh muka. Membasuh telinga adalah sunnah, dan kemudian kaki, jangan lupa di sela-sela kaki itu dibasuh dengan air agar air merata sampai keseluruhannya. Setelah selesai maka berdoa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, demikian adalah gambaran tentang tata cara wudhu. Perlu kita ketahui tentang sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga adalah membasuh 2 tapak tangan, seperti gambaran anak kecil tadi yang sebelum berwudhu membasuh kedua tapak tangan. Menggunakan siwak, berkumur dan menghirup air dengan hidung. Ini adalah ajaran tentang bagaimana cara membersihkan hidung yang penuh dengan kotoran, yakni dengan menghirupnya sampai 3 kali ya, kemudian dikeluarkan. Menyela-nyela jenggot yang sudah saya terangkan tadi, apabila orang itu memiliki jenggot. Mengusap semua bagian kepala, menyela jari tangan dan kaki, mengusap kedua telinga, mengulang 3 kali. Jadi selama melaksanakan wudhu maka disunahkan 3 kali 3 kali. Mendahulukan yang kanan, menggosok tangan berturut-turut, dan memanjangkan kecemerlangan anggota. Dalam arti begini, memanjangkan kecemerlangan anggota ini kelak nanti di akhirat umat Nabi itu akan terlihat
wajahnya yang cemerlang dengan cahaya, apakah orang ini rajin wudhu ataukah tidak, itu akan terlihat nanti di akhirat. Maka dengan memanjangkan, melebihkan anggota wajib wudhu ini ke anggota yang lainnya, maka itu akan semakin mencahayakan anggota tubuh kita ini. Syahadat dan doa seperti tadi, anak kecil tadi berdoa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak berbicara, jadi tidak boleh bergurau saat berwudu, berbicara sendiri. Nah, ini adalah hubungannya dengan sunnah Nabi dan juga etika. Yang dimakruhkan, berkata-kata pada saat berwudu. Ini yang perlu saya catat. Banyak anak-anak yang berkata-kata, berbicara pada saat wudu, maka itu hukumnya makruh. Boros, artinya boros adalah air digunakan dengan boros, tidak hemat. Tidak boleh. Kemudian menumpukan air ke muka, berkata-kata pada saat berwudu, menumpukan air ke muka melebihi 3 kali, mengeraskan berkumur. Yang membatalkan wudu, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yakni dari dubur, dari anus dan penisnya, misalnya kentut, maka hukumnya batal. Atau yang dari depan, misalnya kencing, maka juga batal wudunya. Tidur, maka orang yang tidur itu hukumnya batal. Tetapi ada catatan dari ulama yang lain mengatakan tidur yang sambil duduk itu tidak batal, tapi kalau tidur yang terlentang maka menjadi batal. Hilang akal, seperti tiba-tiba gila, tiba-tiba ayanan atau mabuk, ya itu batal. Persentuhan kulit laki-laki perempuan, ya, dengan catatan ini adalah bukan muhrim, maka wudunya menjadi batal. Tapi kalau laki-laki, seorang anak kepada ibunya, ya tidak batal karena memang muhrim. Kemudian menyentuh kubul atau dubur, menyentuh alat kelaminnya atau menyentuh anusnya, maka batal wudunya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus mempraktekkan wudu dengan benar sehingga bisa mempengaruhi kualitas wudu kita dan sholat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.